Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini terjadi lagi kebocoran data dan kali ini 1,3 miliar data diduga bocor dari data SIM. Nah, bagaimana tanggapan dari Komisi 1 DPR RI terkait dan hal ini terkait kebocoran data ini lagi? Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Rizky Aulia dari fraksi Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Banten 1. Ya, Pak Rizky, gimana Pak tanggapan Bapak melihat kebocoran data terjadi lagi, Pak? Ya, ini udah mulai bahaya ya di negara kita, bahwa terkait dengan kebocoran data, hacking, peretasan data itu udah dianggap sebagai masalah setengah normal. Padahal sebenarnya tidak, gitu. Jadi kita sangat menyayangkan lagi-lagi terjadi kebocoran data seperti ini yang sangat merugikan sebenarnya untuk masyarakat. Setidak-tidaknya dari mana? Dari rasa keamanan masyarakatnya saja. Nah, kita ingin meningkatkan keseriusan dari DPR dan juga pemerintah terkait dengan kesiapan untuk menyongsong yang kita sering sebut sebagai revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini nggak akan berhasil kalau nggak ada skema atau kejelasan terkait dengan keamanannya, baik terkait dengan cyber security ataupun peretasan data yang juga termasuk dengan kekuatan siber kita. Nah, kita selalu berharap bahwa ini bisa diselesaikan oleh kementerian dan juga lembaga terkait. Ada Kementerian Kominfo, ada BSSN dan lain sebagainya. Tapi kita juga merasakan bahwa perlu betul untuk bisa dirampungkan, diselesaikan sesegera mungkin terkait dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sebentar lagi akan selesai. Ini kita harapkan jadi pondasi yang bagus, ini kita harapkan menjadi awal yang baik untuk bagaimana ke depannya urusan peretasan data seperti ini 1,3 miliar. Itu luar biasa. Gitu loh. Jadi urusan seperti ini ke depannya ada sanksi yang jelas. Hak-hak dari subjek data masyarakat harus bisa diperjelas. Ini kita sudah atur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Jadi ke depan kita harapkan peretasan data diminimalisir dari urusan pencegahannya, tapi kalau sampai terjadi lagi ke depan kita sudah setidak-tidaknya memiliki payung hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sebentar lagi akan disahkan untuk bagaimana ke depannya para korban, para masyarakat sebagai subjek data pribadi lebih memiliki kekuatan hukum yang jelas dan diatur privasi datanya dalam undang-undang kita. Baik, Pak Rizky, kalau melihat kan ini kebocoran data masih terus terjadi, maksudnya terus berulang terjadi. Nah, menurut Pak Rizky sendiri, bagaimana Pak? Itu kenapa sih Pak? Mengapa kebocoran-kebocoran data ini hingga saat ini masih terus terjadi? Itu kenapa Pak? Pertanyaan yang ditanyakan selalu kita tanyakan ke Kementerian Kominfo, BSSN dan lain sebagainya. Kenapa? Gitu kan? Karena berarti sistem atau software. Ini pandangan bukan dari ahli data. Ini pandangan dari wakil dari masyarakat yang urusannya terkait dengan perlindungan data pribadi. Pandangan awam masyarakat pasti tentu bahwa sistem atau software atau perangkat dari si pengendali datanya tersebut, pemroses datanya tersebut, perusahaannya tersebut berarti nggak siap, berarti nggak mempunyai sistem yang baik, masih banyak celah-celah yang bisa dijebol. Nah, ini yang kita sedang mau atur, bahwa pengendali data pribadi, proses data pribadi ke depan harus bisa mengikuti dan tunduk kepada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sebentar lagi kita akan sahkan. Apa yang diatur dalam undang-undang tersebut? Pertama, hak-hak dari subjek data pribadi dimutakhirkan dalam undang-undang. Kedua, tanggung jawab dari para pengendali dan pemroses data pribadi juga diatur secara mutlak dalam undang-undang tersebut. Nggak boleh, harus siap, harus setara, harus tunduk, harus lebih ditingkatkan, karena kalau ingin meningkatkan investasi negara di bidang digital, pasti keamanan data dari perusahaan-perusahaan dalam negerinya pun harus setara dengan yang ada di negara-negara maju. Kita buat itu. Nah, terakhir, kita juga pasti tahu, sebagus apapun peraturan atau sistem yang kita buat, pasti ada hacker yang akan lebih pintar. Nah, kita sekarang mencegah loopholes tersebut, mencegah celah-celah tersebut dengan membuat payung hukumnya. Apakah setelah payung hukumnya atau undang-undangnya dibuat semua masalah akan selesai? Enggak juga. Makanya diperlukan sosialisasi kepada masyarakat, makanya diperlukan peran pemerintah juga kita tekankan dalam melindungi privasi dari masyarakat, menjaga keamanan masyarakat yang kita rasakan di dunia nyata,
diterjemahkan atau ditransfer rasa aman tersebut di dunia maya, di dunia online. Karena urusan pemerintah, urusan DPR adalah menjaga atau memberikan rasa aman untuk masyarakatnya, baik di dunia nyata maupun di dunia online, dunia maya. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, berikut bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Rizky Aulia dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih atas perhatian Anda, kembali ke studio.